Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi citra. Pengertian interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Secara sederhananya, coba kita perhatikan pada lingkaran merah. Kita bisa mengira-ngira itu merupakan kolam renang. Dari mana kita bisa menempatkannya? Kita lihat ciri-cirinya berupa persegi dan berupa ada warna birunya yang berupa air. Jadi mengenali objek berdasarkan ciri-cirinya, itulah interpretasi. Selanjutnya ada tahapan interpretasi. Ada deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi adalah pengenalan objek, kemudian identifikasi adalah pengelompokan objek dari unsur-unsur interpretasi yang nanti akan kita bahas. Kemudian analisis adalah penarikan kesimpulan objek apakah yang kita temukan. Dan ini adalah unsur-unsur interpretasi citra. Ada 8 unsur. Bisa kalian perhatikan di slide. Dan ini adalah hierarki unsur-unsur interpretasi citra. Dari 8 unsur tersebut dibuat dari yang paling mudah untuk dikenali, yaitu yang primer, sampai hingga yang paling sulit atau tingkat kesulitan lebih tinggi, yaitu yang situs dan asosiasi. Unsur yang pertama adalah rona. Rona adalah tingkat kecerahan objek dan digunakan pada foto hitam putih, foto udara hitam putih. Di sini ada rona gelap atau hitam dan rona putih atau terang. Ketika rona gelap, dia objeknya banyak menyerap cahaya, misalnya seperti vegetasi atau tumbuhan, dan objeknya berupa air. Biasanya banyak menyerap cahaya dan akan berwarna gelap. Sedangkan rona putih atau terang banyak memantulkan cahaya. Di sini bisa kita lihat objeknya yang terang itu adalah pasir pantai dan objek yang gelap adalah vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar pantai. Ini adalah foto dari pantai, foto udara dari pesisir, daerah pesisir. Kemudian warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Jadi ketika foto udaranya hitam putih menggunakan rona, ketika fotonya berwarna menggunakan warna. Jadi sesuai kenampakan aslinya. Misal air berwarna biru, vegetasi berwarna hijau, aspal berwarna abu-abu, sesuai kondisi nyatanya. Coba perhatikan pada gambar berikut, ada lingkaran kuning dan lingkaran merah. Apakah objek ini berbeda? Objek ini sama, yaitu pertanian atau di bagian sawah. Kenapa bisa memiliki rona yang berbeda, yang lingkaran merah ronanya terang dan yang lingkaran kuning berwarna gelap? Hal ini dikarenakan pada lingkaran kuning, sawah masih ditanami oleh padi sehingga vegetasi banyak menyerap cahaya, sedangkan yang lingkaran merah sudah selesai panen, sehingga tidak ada vegetasi lagi yang menyerap cahayanya, sehingga sinar matahari banyak dipantulkan dan menimbulkan rona yang terang. Berikut adalah gambar jika ditunjukkan dalam warna. Yang A tadi yang memiliki rona gelap, yang B yang memiliki rona terang, sudah panen dan belum panen. Kemudian yang lingkaran merah ini juga berwarna gelap. Bisa diidentifikasi bahwa ini adalah air atau sungai karena bentuknya memanjang, dan yang lingkaran kuning berupa atap-atap pabrik atau industri karena dia memantulkan cahaya dan berwarna terang. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah bentuk. Misalnya lapangan atau tempat olahraga berbentuk O, sedangkan instansi pemerintah, kantor, dan sebagainya bisa berbentuk L atau persegi panjang seperti yang ada dalam slide ini. Selanjutnya adalah ini, kita bisa perhatikan gunung dapat dikenali dengan bentuknya yang kerucut. Kemudian ada sungai yang bisa kita kenali dengan bentuknya yang berupa berkelok-kelok. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran. Ukuran berkaitan dengan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran bangunan permukiman atau rumah penduduk biasanya lebih kecil daripada bangunan perkantoran, sekolah, instansi pemerintah, dan industri. Di sini contohnya adalah permukiman dan perkantoran. Bagian permukiman bangunannya lebih kecil-kecil dan seragam ukurannya, sedangkan perkantoran bangunannya ukurannya lebih besar daripada bangunan di sekitarnya. Nah, bisa kita perhatikan kembali di lingkaran merah di sini, nampak bangunannya kecil-kecil dan seragam. Bisa diperkirakan itu merupakan permukiman, sedangkan yang lingkaran kuning bangunannya lebih besar daripada bangunan di sekitarnya. Mungkin bisa pabrik atau instansi pemerintah lainnya. Seperti pada contoh berikut ini juga, pada lingkaran merah merupakan permukiman, dan pada lingkaran kuning itu bukan merupakan bangunan permukiman karena ukurannya yang lebih besar. Selanjutnya adalah tekstur.
tekstur ada halus, sedang, dan kasar. Untuk tekstur halus, itu biasanya berupa rumput, sedang berupa semak belukar, dan kasar berupa pepohonan. Bisa kalian perhatikan pada contoh berikut ini. Tekstur dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jarak antar objek. Semakin dekat atau semakin rapat jarak antar objek, maka teksturnya akan semakin halus. Dan ketinggian objek, jika tinggi objek seragam atau sama, maka teksturnya halus. Dan jika ketinggian objek berbeda-beda, misal ada yang tinggi, ada yang pendek, maka tekstur yang ditampilkan akan kasar. Misalnya pada contoh A adalah pasir. Dia memiliki tekstur yang halus, sedangkan B adalah vegetasi atau tanaman, tumbuhan. Dia memiliki tekstur yang kasar. Contoh lainnya, A merupakan tekstur halus, B tekstur sedang, dan C tekstur yang kasar. Selanjutnya adalah pola. Pola merupakan kecenderungan suatu objek membentuk suatu keteraturan atau bentuk yang diulang. Coba perhatikan pola-pola berikut ini, A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Jika kita perhatikan, di sini pola perumahan atau permukiman teratur. Jadi bentuknya tertata, oleh karenanya polanya teratur. Kemudian pola tanaman kelapa sawit. Jika kalian perhatikan pada yang ada di dalam garis kuning ini, tanamannya tertata rapi. Nah, ini ciri dari perkebunan. Beda perkebunan dengan hutan alami. Kalau perkebunan dia tertata, sedangkan hutan alami dia tidak tertata, seperti yang di luar garis kuning ini. Kemudian pola permukiman yang di sepanjang sungai akan membentuk memanjang mengikuti sungai. Dan selanjutnya adalah unsur bayangan, yaitu bisa menunjukkan arah datang sinar matahari dan adanya perbedaan ketinggian suatu objek. Ada beda ketinggian. Jika kita perhatikan, di sini merupakan objeknya berupa jalan raya. Namun pada lingkaran kuning kita bisa menemukan adanya bayangan, yang artinya pada jalan raya tersebut ada jembatan layang atau flyover, ada beda ketinggian. Dan jika kita perhatikan kembali, di sini ada gedung yang memiliki bayangan, jelas terlihat bayangannya. Artinya, gedung ini memiliki beda ketinggian daripada gedung-gedung lain yang ada di sekitarnya, sehingga dia memiliki bayangan. Kemudian ada situs dan asosiasi. Situs dan asosiasi pada dasarnya adalah hampir mirip atau bisa dikatakan memiliki kesamaan, yaitu situs kedudukan suatu objek terhadap lingkungannya, bentang alam. Situs berkaitan dengan bentang alam, sedangkan asosiasi berkaitan dengan bentang sosial atau bentang budaya manusia yang buatan manusia. Coba kita perjelas dengan contoh berikut. Nah, kalau kita memperhatikan pada lingkaran kuning, kita akan menemukan tanaman yang tertata rapi. Tanaman yang tertata rapi itu adalah perkebunan. Nah, perkebunan apa? Jika kita melihat daerah sekitarnya berupa gurun pasir. Nah, gurun pasir ini bentang alam. Artinya perkebunan kurma dengan gurun pasir itu adalah situs. Karena gurun pasir di sini adalah bentang alam. Kenapa kita bisa tahu perkebunan kurma? Karena perkebunan yang ada di gurun pasir adalah perkebunan kurma. Selanjutnya ini ada petak-petak yang berwarna gelap. Artinya itu terisi oleh air, sedangkan di bagian atasnya ronanya hampir seluruhnya adalah gelap, dan itu merupakan laut. Jadi bisa kita katakan ini adalah tambak ikan dengan laut. Laut di sini adalah bentang alam, dan artinya ini merupakan situs tambak ikan dengan laut. Laut di sini posisinya sebagai bentang alam. Kemudian ada sebuah bangunan gedung sekolah berasosiasi dengan lapangan basket. Dari mana kita bisa tahu ini gedung sekolah? Yang pertama, di sini bangunannya ukurannya lebih besar daripada bangunan di sekitarnya. Yang kedua, di sini anak panah ada lapangan basketnya. Dan lapangan basket di sini termasuk dalam asosiasi karena dia adalah bentang sosial atau bentang budaya. Kemudian di sini adalah gambar dari bandara berasosiasi dengan pesawat. Di sini ada bangunan, tapi ada beberapa pesawatnya. Nah, pesawat di sini merupakan asosiasinya, bentang sosial atau bentang budayanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi untuk menyempitkan ke arah satu kesimpulan. Jadi dari banyak unsur interpretasi kita sempitkan menjadi satu kesimpulan. Misalnya, ada foto seperti ini, foto dari seperti ini. Apakah kalian bisa tahu ini tanaman kelapa,
kelapa sawit, enau, nipah, atau sagu? Pasti kalian sulit untuk menentukan ini tanaman apa jika hanya melihat dari atas saja ketika menggunakan foto udara. Bahkan ketika kalian melihat dari samping posisi kalian berdiri antara A, B, C, dan E, mungkin kalian agak kesulitan membedakan mana yang enau, nipah, dan sagu. Nah, oleh karenanya ada konvergensi bukti untuk membantu menyederhanakan atau menarik kesimpulan. Misalnya yang pertama, bentuk tajuk berbentuk bintang. Kalau kalian melihat dari atas, pohon kelapa, kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu, daunnya akan berbentuk seperti bintang. Nah, kita sederhanakan, polanya tidak teratur. Yang memiliki pola tidak teratur adalah nipah, enau, dan sagu. Karena kelapa dan kelapa sawit biasanya teratur karena berubah perkebunan. Kemudian kita sederhanakan lagi, ukuran yang tingginya lebih dari 10 meter. Ada enau dan sagu. Kemudian sederhanakan lagi, situsnya air payau. Hanya ada sagu. Sekian dan terima kasih. Glory Geografi.